Sadukuturi dari rumah ke rumah untuk melakukan pengecekan rutin terhadap lansia setempat. Saat di rumah Ibu Fitro berusia 50 tahun mengeluh pusing dan mengeluh sakit kepala di bagian belakang leher. Perawat melakukan pengecekan darah dengan tekanan darahnya 180/90 mmHg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya perawat Dinda. Oh iya, monggo masuk Mbak. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dinda, perawat dari puskesmas setempat, ingin melakukan penyuluhan kepada lansia setempat. Bagaimana kabar hari ini Bu? Apakah ada keluhan? Berapa hari yang lalu sih pusing Mbak di sini. Pak kepala sini Mbak pusing banget. Berarti itu juga susah Mbak. Baik, saya mulai untuk pengukuran tensi Ibu ya Bu. Ya Mbak. Andi, dhuwur sepira? Maksudnya kemarin dhuwur sepira? Yes. 135. Berapa Mbak hasilnya Mbak? Tekanan darah Ibu lumayan tinggi ya Bu, 180/90. Hah? 180/90 Mbak. Iya, lumayan tinggi sekali Ibu. Apakah sebelumnya Ibu punya riwayat darah tinggi? Kalau saya sendiri sih kurang tahu ya Mbak. Tapi kalau darah tinggi bapak saya Mbak itu biasanya tensinya sampai 200 Mbak. Astagfirullah, tinggi sekali. Baik, untuk mengurangi tekanan darah tinggi, Ibu bisa mengurangi makan makanan yang asin. Ibu bisa mengurangi penggunaan garam saat masak ya Bu. Ibu bisa mengurangi konsumsi kopi, bisa mengurangi penggunaan garam pada saat masak. Ibu juga bisa melakukan aktivitas yang ringan-ringan ya Ibu, seperti jalan santai. Terus Ibu juga mengurangi saat bergadang di malam hari. Oh, untuk garamnya itu berarti maksimal berapa Mbak? Kalau untuk takaran garam itu maksimal setengah sendok teh ya Ibu. Setengah sendok teh. Iya. Banget ya Mbak. Iya, memang seperti itu untuk takaran maksimalnya Ibu. Apalagi Ibu punya riwayat darah tinggi. Lebih baik mengurangi takaran garam saat masaknya ya Ibu ya. Oh iya. Terus nanti kalau misalnya saya nih udah kurangin garam Mbak, udah jarang begadang. Terus nanti kalau misalnya masih pusing gimana? Ibu bisa pergi ke apotek atau bisa ke puskesmas ya Bu untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Nanti di sana Ibu bisa diresepkan obat sama apoteker di sana. Baik Mbak. Pakai Ibu ada pertanyaan lagi? Jadi sudah jelas. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu. Saya pamit undur diri. Baik Mbak, makasih ya Mbak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Dalam melakukan pengecekan kali ini, perawat Dinda mengedukasi untuk mengurangi takaran garam di setiap masakan maksimal setengah sendok teh takaran garam di setiap masakannya.
dan mengedukasi agar mengurangi minum kopi, mengedukasi agar tidak bergadang, dan juga menganjurkan agar selalu berolahraga ringan seperti jalan santai. Dan juga perawat mengedukasi bila masih pusing, Ibu Fitro bisa pergi untuk ke apotik untuk membeli obat dan juga ke puskesmas untuk melakukan pengecekan tekanan darah kembali. Jadi, faktor yang bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi atau hipertensi yang pertama itu psikososial dan stres. Mengkonsumsi garam berlebihan, mengkonsumsi alkohol berlebihan, dan juga kurangnya aktivitas fisik, obesitas atau kegemukan, dan diet tinggi lemak. Adapun juga buah yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama ada kiwi, ada pisang, ada semangka, ada alpukat, ada delima, ada melon, ada tomat, ada juga alpukat dan juga timun suri. 5 cara alami dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama, kita bisa melakukan diet. Tumpukan lemak yang menempel pada pembuluh darah itu dapat membuat aliran darah tidak lancar. Yang kedua, kita bisa melakukan olahraga secara rutin, minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, kita bisa memilih makanan yang tepat. Kita bisa mengkonsumsi makanan buah-buahan, sayur-sayuran, memilih makan kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, atau makanan yang berserat tinggi vitamin. Yang keempat, kita bisa membatasi kafein. Yang kelima, kita bisa mengelola stres dengan baik.